Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teks fiksi dan non-fiksi? Kalian pasti tentunya sudah banyak menemui beberapa teks di beberapa buku ya. Contohnya majalah, kemudian teks pelajaran, koran, dan lain-lain. Nah, di dalam semua bacaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah karya sastra atau karangan yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian yang nyata, hanya berdasarkan imajinasi dari seorang pengarang. Contohnya adalah dongeng, cerpen, dan novel. Ya, jadi teks fiksi itu merupakan tulisan atau karangan yang dibuat oleh seorang penulis berdasarkan imajinasi atau berdasarkan keinginan si penulis itu. Nah, contohnya dongeng, cerpen, dan novel. Yang pertama ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita khayalan ya, cerita yang bukan kejadian yang nyata, yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Jadi dongeng ini disampaikan dari mulut ke mulut, dari orang ke orang ya. Sehingga cerita Danau Toba ini yang dari nenek moyang kita dulu bisa kita ketahui sampai sekarang karena disampaikan atau didongengkan ya dari orang ke orang, dari generasi ke generasi, dari orang tua kalian ke kalian, seperti itu. Nah, cerita Danau Toba ini sekarang sudah ada di internet, jadi bisa kita akses secara mudah. Selanjutnya jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa jenisnya. Di antaranya ada sage. Sage merupakan dongeng yang menceritakan tentang keberanian, kesaktian, dan keajaiban seorang tokoh ya. Contohnya seperti Gatot Kaca dan lain-lain. Kemudian mite. Mite merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi maupun roh. Nah, di sini dongeng ini misalnya pada sebuah tempat ya, kita tidak boleh menggunakan baju berwarna apa seperti itu misalnya. Nah, itu namanya sebuah mite. Kemudian legenda. Legenda di sini adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek wisata ya. Contohnya adalah Gunung Tangkuban Perahu, kemudian Danau Toba. Nah, itu namanya legenda. Cerita di balik itu namanya legenda, seperti itu. Kemudian fabel. Fabel di sini adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku yang bisa bermasyarakat seperti manusia. Contohnya biasa kalian dengar ya, kalau dongeng-dongeng tentang binatang itu kancil dengan kura-kura misalnya ya, yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Itu namanya fabel. Kemudian cerita jenaka. Nah, cerita jenaka merupakan dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh, misalnya si Kabayan atau Abu Nawas. Nah, itu yang tokoh-tokoh yang lucu ya. Kemudian kalau zaman sekarang itu bisa kita lihat tokoh yang lucu itu seperti Mr. Bean. Nah, seperti itu. Kemudian teks fiksi. Teks fiksi tadi selain dongeng yaitu cerita pendek. Cerita pendek biasa disebut juga dengan cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya, cerpen di sini adalah cerita yang bisa diselesaikan dalam satu kali membaca, seperti itu, satu kali duduk ya. Biasanya cerpen ini ditulis itu satu lembar ya, satu lembar atau satu halaman atau setengah halaman seperti itu. Jadi bisa langsung selesai membacanya. Kemudian novel. Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya Laskar Pelangi, Dilan, Situngibaya, dan Ketika Cinta Bertasbih. Nah, novel di sini merupakan cerita yang menceritakan atau mengisahkan tentang kehidupan seseorang secara detail. Jadi novel ini biasanya itu dibukukan ya, jadi banyak berlembar-lembar ya, berhalaman-berhalaman, bahkan sampai beratus-ratus halaman. Nah, berbeda dengan cerpen tadi yang hanya satu halaman saja. Kalau novel secara detail sehingga
kertas yang dibutuhkan itu cenderung lebih banyak seperti itu. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang fiksi, sekarang teks non fiksi. Jadi kebalikannya, ketika fiksi tadi adalah cerita yang bukan sebenarnya atau cerita khayalan. Kalau teks non fiksi adalah cerita yang sebenarnya berdasarkan fakta, berdasarkan data dan hasil pengamatan yang sebenarnya. Nah, teks non fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan berdasarkan imajinasi seseorang. Contohnya adalah teks pelajaran, kemudian teks biografi atau riwayat hidup seseorang, dan teks sejarah suatu bangsa. Nah, di sini kita bahas mengenai teks biografi. Teks biografi ya, adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Di sini ada contohnya yaitu biografi dari Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur. Nah, di sini ada tanggal lahirnya, kemudian di mana dia dilahirkan sampai di mana beliau meninggal ya, dan kemudian dimakamkan di mana seperti itu. Itu namanya biografi ya. Kemudian teks pelajaran. Nah, teks pelajaran merupakan teks yang berisi materi pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, di sini teks pelajaran itu merupakan teks non fiksi karena berdasarkan kenyataan, berdasarkan pengamatan. Jadi kan jantung ya, sebenarnya jantung itu termasuk pembuluh darah yang mempunyai fungsi khusus misalnya seperti itu. Nah, di sini teks pelajaran merupakan teks yang tidak direkayasa ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya merupakan teks yang sebenarnya. Jadi masuk ke dalam kategori teks non fiksi. Kemudian sejarah suatu bangsa. Sejarah suatu bangsa merupakan teks yang menceritakan kejadian yang terjadi pada sebuah negara ketika masa lalu ya. Teks sejarah ditulis dengan tujuan supaya masyarakat yang hidup pada zaman sekarang dapat mengambil pelajaran dari kejadian pada masa lampau. Nah, di sini contohnya adalah sejarah terbentuknya BPUPKI. Nah, di sini tidak mungkin direkayasa ya anak-anak ya, karena merupakan kejadian yang sebenarnya, ditulis berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga sejarah suatu bangsa ini termasuk kategori teks non fiksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian materi hari ini.